Ustaz. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhul nabiyyu habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran Acep atas tilawahnya pada malam hari ini. Untuk singkat waktu kita persilahkan Ustaz Aminul Khalid untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Tafadhal masykur. Oke. Rajasnya terdengar? Dengar, Ustaz? Alhamdulillah.
Oke. Oke, tadi saya coba pakai handset tapi ternyata nggak ini ya. Headset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih berikan nikmat kesempatan untuk bersama atau untuk menikmati hari-hari akhir Ramadan, di antaranya dengan mengikuti kajian tafsir ayat ahkam. Pada malam ini kita akan bahas tentang zakat dalam Al-Quran, khususnya Quran surat At-Taubah ayat 102-104. Sebenarnya untuk zakatnya dalam surat At-Taubah ini, ayat ahkamnya adalah ayat 103. Tetapi sengaja saya mulai dari 102, karena memang ayat 103 ini ada hubungannya dengan 104. Jadi supaya lebih, supaya kita lebih memahami ayat ini ya, ayat zakat pada ayat 103. Baik, silahkan dibuka slide berikutnya. Ya, sebagai mukadimah. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pada malam ini mungkin kita santai saja ya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya mungkin, atau kajian-kajian sebelumnya. Malam ini atau kali ini sesuai dengan temanya, yaitu tafsir ayat ahkam. Pendekatan yang ingin saya sampaikan adalah pendekatan penyajian saya adalah pendekatan tafsir ayat ahkam. Jadi nanti tidak terlalu fokus kepada fikih gitu ya. Untuk mukadimah seperti yang terlihat di slide, zakat sebagaimana kebanyakan syariat-syariat lainnya atau hukum-hukum lainnya itu disyariatkan secara bertahap ya, secara gradual. Pada periode Makkah, zakat belum ditentukan jenis hartanya, belum ada batasan dan ukuran-ukurannya. Zakat ini diserahkan pada rasa iman, rasa kemurahan hati, dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap saudaranya. Jadi sudah diwajibkan, zakat pada periode Makkah sebenarnya sudah diwajibkan, hanya saja belum bersifat tegas gitu. Jadi diserahkan kepada kerelaan dan keimanan masing-masing gitu ya. Pada periode Madinah, zakat diperintahkan secara tegas dan ditentukan jenis, nisab dan kadarnya. Pada periode Madinah ini pun zakat disyariatkan, diperintahkan juga secara bertahap, tidak sekaligus ya. Mulai diperintahkan pada periode Madinah itu mulai ditentukan jenis, nisab dan kadarnya itu pada tahun kedua Hijriah. Oke, berikutnya silakan dibuka slide berikutnya. Nah, ayat-ayat zakat dalam Al-Quran pada umumnya bersifat global, bersifat mujmal ya. Jadi mujmal di sini berarti ada perintah zakat, atau Al-Quran merintahkan orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat, tapi belum ada batasannya, belum ada ukurannya. Perincian tentang jenis harta yang wajib dizakati, batasan nisab dan kadarnya itu dijelaskan oleh sunnah atau hadis. Ya. Dalam Quran ada ayat yang menyebut
menyebutkan jenis harta. Misalkan dalam surat At-Taubah ayat 34 itu ada kalimat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata dan seterusnya. Nah, di sini ini salah satu ayat yang menyebutkan jenis harta. Tetapi dalam ayat ini pun belum ditentukan persyaratan emas seperti apa, belum ditentukan nisabnya, dan belum ditentukan kadarnya. Jadi membutuhkan penjelasan dari sunnah, dari hadis ya. Oke. Kemudian istilah zakat dalam Al-Quran. Istilah zakat dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut zakat dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua zakat itu sendiri. Yang ketiga hak, ya hak. Misalnya dalam ayat waladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan satu lagi, ini silahkan ditambahkan nanti, infak ya. Jadi Quran menggunakan atau menyebut zakat tidak dengan satu kata saja, tetapi dengan beberapa kata selain zakat, yaitu sedekah, hak, dan infak, gitu ya. Silahkan ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, malam ini kita akan bahas surat At-Taubah ayat 102 hingga 104. Perlu saya sampaikan bahwa surat At-Taubah ini adalah surat yang paling banyak membahas zakat ya. Surat yang paling banyak membahas tentang zakat ketimbang surat-surat yang lainnya. Nanti silahkan dicek gitu ya. Oke. Surat At-Taubah ayat 102 tadi sudah dibaca oleh qari kita. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akharu sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Oke. Dan ada pula orang-orang lain, kelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita lihat sebab turun ayat ini. Penting bagi kita untuk mengetahui sebab turun sebuah ayat dan mengetahui sebab turun ayat atau sebab nuzul itu akan memberikan kita pemahaman yang lebih, akan memberikan kita pemahaman yang lebih tentang kandungan ayat. Oke, sebab nuzul ayat ini ya, ayat ini berbicara tentang beberapa sahabat Nabi. Mereka adalah Abu Lubabah dan beberapa rekannya. Ada yang mengatakan rekannya itu ada 3. Berarti dengan Lubabah, dengan Abu Lubabah itu 4. Ada yang menyatakan ada rekannya itu ada 5. Ada yang menyatakan rekannya ada 7. Gitu ya. Mereka ini tidak ikut perang Tabuk dan memilih stay at home gitu ya. Seperti kita, cuma kalau kita ini memang sebaiknya stay at home gitu ya. Mereka memilih tinggal bersama keluarga, memilih santai gitu ya. Setelah sampai kepada mereka ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi sebelum ayat 102 ini adalah ayat-ayat yang mengecam mereka-mereka yang tidak bergabung bersama Rasulullah
di perang Tabuk, ya. Di antara mereka adalah kaum munafikun. Tapi yang tidak ikut perang bukan kaum munafikun saja. Ada orang-orang yang beriman yang tidak ikut perang. Tapi sebelumnya, pada peperangan sebelumnya mereka ikut. Cuman pada perang Tabuk mereka tidak ikut. Ada sekelompok orang yang tidak ikut. Di antaranya Abu Lubabah dan teman-temannya. Oke, setelah sampai kepada mereka ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, mereka sadar dan menyesal. Jadi mereka takut gitu ya dengan ancaman-ancaman yang ada di dalam ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang tidak ikut perang. Lalu masing-masing mereka untuk membuktikan taubat mereka ke masjid, mengikatkan diri mereka ke tiang masjid, ya, dan mereka bersumpah tidak akan melepaskan diri dari ikatan tersebut sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan mereka. Ini begitu seriusnya mereka, gitu ya. Begitu kesungguhan mereka yang luar biasa, ya. Sampai mereka hanya ingin dilepas oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah melepas berarti pertanda bahwa mereka sudah dimaafkan, bahwa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah sudah melepaskan ikatan mereka, berarti maka mereka akan tenang, baru mereka yakin, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah datang ke masjid, lalu melihat mereka dan bertanya, ada apa dengan mereka ini? Lalu ada yang menyampaikan bahwa mereka begini-begini, ya, mereka menyesal dan mereka tidak mau melepaskan diri mereka kecuali kalau dilepaskan oleh Rasulullah, gitu. Lalu Rasulullah bersumpah, saya juga tidak akan melepaskan ikatan mereka sampai datang perintah dari Allah untuk melepaskan mereka. Seperti itu. Lalu turunlah ayat ini, ya, yang menjelaskan bahwa taubat mereka diterima. Lalu Rasulullah SAW melepaskan ikatan mereka. Ini saya sarikan dari beberapa kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Baidawi dan Tafsir Abdawi dan lain-lainnya. Oke, silakan dilihat slide berikutnya. Oke, saya buat penggalan-penggalan seperti ini ya, supaya mudah-mudahan itu memudahkan pemahaman kita terhadap ayat. Penggalan pertama, wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Ini saya ambil dari tafsir Zubdat at-Tafsir min Fathul Qadir, ya. Jadi ada namanya tafsir Fathul Qadir. Kalau di Al-Manar itu ada namanya Ustadz Abdul Qadir, ya. Jadi Fathul Qadir ini bukan saudaranya Ustadz Abdul Qadir, tetapi sebuah kitab, ya, namanya Fathul Qadir. Nah, diringkas oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ya. Beliau meringkas kitab ini dan dinamai ringkasannya dengan Zubdah at-Tafsir. Nah, ini Ustadz Rajasa sudah di Libya belajar kitab Fathul Qadir, ya. Oke. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah, dan sebagian dari penduduk kota Madinah ada golongan lain, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti perang tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarat, namun mereka kemudian menyesal telah melakukan itu dan mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki uzur untuk tidak ikut perang. Dan mereka tidak mengajukan, tidak menyampaikan kepada Rasulullah alasan-alasan bohong. Pokoknya mereka bilang mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka mengaku bahwa tidak ikut perang itu karena ya mereka masih karena alasan mencari hak mereka, dan mereka masih ingin nyantai bersama keluarga di rumah mereka, ya. Mereka tidak ingin
mati, gitu ya, tidak ingin berusaha payah, mereka jujur apa adanya, tidak membuat-buat alasan, tidak ngeles A atau ngeles B atau ngeles C. Itu kalau ngeles pelajaran boleh ya. Nah, bahkan sampai saking seriusnya mereka mengikat diri mereka pada tiang-tiang masjid dan bersumpah untuk tidak ada yang membuka ikatannya kecuali Rasulullah SAW. Itu, nah mereka ini adalah Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Oke, berikutnya silahkan. Penggalan berikutnya, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampur baurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Jadi Allah nyatakan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, ya, yang mengakui kesalahannya, mengakui tidak ikut perang, ya, secara jujur. Mereka dianggap oleh Allah khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dianggap sebagai orang yang beriman yang mencampurkan perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik mereka? Yang dimaksud amal soleh mereka adalah perbuatan yang telah mereka kerjakan berupa menjalankan syariat-syariat Islam dan berupa ikut berjihad di peperangan-peperangan lain sebelum peperangan Tabuk ini. Jadi mereka telah beramal soleh. Di antaranya mereka sebenarnya mengikuti perang-peperangan sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang buruk atau perbuatan yang buruk? Jadi maksud perbuatan yang buruk adalah ketidakikutsertaan mereka atau absennya mereka dalam perang Tabuk, ya. Jadi kalau mahasiswa, ini kalau konteksnya mahasiswa kadang masuk tapi kadang buruk, berarti kira-kira mereka apa ya? Mencampurkan antara, jadi kedatangannya lebih baik, kemudian absennya dia ya buruk, kecuali dengan uzur, gitu ya. Namun mereka telah mengganti perbuatan buruk ini dengan melakukan perbuatan baik, yaitu dengan mengakui kesalahan dan bertaubat. Oke, berikutnya. Lalu ayat ini dilanjutkan dengan atau penggalan berikutnya, asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Ini merupakan pemberian harapan atau motivasi. Diambil dari kata asa. Asa itu semoga atau mudah-mudahan, ya. Kalau Allah yang menyampaikan, berarti ini Allah memberikan harapan bahwa dibuka peluang, ada peluang Allah menerima taubat mereka. Itu kalau Allah yang menyatakannya, gitu ya. Ini merupakan pemberian harapan, motivasi bagi orang-orang yang jujur dalam taubatnya berupa penerimaan taubat mereka. Allah memberikan peluang, memberikan harapan bahwa Allah akan menerima taubat mereka. Kalau Allah yang bilang ya tidak PHP, ya. Kalau Allah yang bilang tidak PHP, gitu. Apa PHP? Pemberi harapan. Itu ya. Kemudian dalam tafsir Al-Wasit jelaskan kata asa, ini tafsir yang lain, ya. Kata asa menunjukkan bahwa penerimaan taubat adalah merupakan anugerah atau kemurahan Allah. Jadi ini pelajaran lain dari kata asa. Ini menunjukkan bahwa penerimaan taubat oleh Allah itu merupakan anugerah Allah, semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat kesalahan itu tidak overconfidence, tidak terlalu pede bahwa saya sudah diterima sehingga mengentengkan masalah. Tidak. Sebaliknya mereka selalu dalam kondisi yang seimbang, yaitu kondisi antara harap, ya, berharap bahwa taubatnya diterima, dan pada saat yang sama
juga ada kekhawatiran kalau taubat mereka tidak diterima. Karena kalau orang terlalu orang kalau terlalu yakin diterima, tenang aja misalnya Allah Maha Pengampun kok, gitu. Allah tahu masalah kita, gitu. Allah tahu kesusahan kita. Kita berbuat dosa ya diampunilah pasti, gitu. Nyantai saja, gitu ya. Tidak ada usaha yang keras untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh dan sebagainya. Oke, itu penggalan berikutnya. Oke, silakan ke penggalan berikutnya. Ini sudah saya jelaskan. Oke, sama, sudah tertulis. Tadi lupa saya hapus. Oke, penggalan terakhir atau sebagai penutup dari ayat ke 102. Ini saya ambil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang dimaksud dengan Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun dalam konteks ayat ini? Ya. Maksudnya adalah Dia Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Karena kan kaitannya dengan kalimat sebelumnya adalah, atau konteks ayat ini kan tentang pertobatan, gitu ya, tentang pertobatan. Innallaha ghafurun. Lalu Allah Rahim dan Maha mengasihi mereka orang-orang yang bertobat. Bagaimana? Dengan menerima taubat mereka. Oke. Silahkan berikutnya. Untuk ayat 102 ini kita tutup 102 ya. Kita tutup dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ayat ini meskipun turun terkait beberapa orang tertentu, ya, yaitu Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Ini kan kasusnya Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Namun pelajarannya berlaku umum, yaitu mencakup semua orang yang bermaksiat lalu bertaubat. Bahwa Allah menerima taubat siapapun yang mau bertaubat. Itu. Ada satu kaidah dalam dalam hukum ya, namanya dalam tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari suatu ayat ya, itu diambil dari keumuman lafaz. Nah, ayat tadi kan bersifat umum, tidak menyebutkan Abu Lubabah, tidak. Dan pelajaran bukan didasarkan pada kekhususan sebab, latar belakang. Artinya ayat ini bukan hanya berlaku bagi Abu Lubabah saja, tapi kepada siapapun, gitu ya, yang mempunyai kasus seperti Abu Lubabah. Oke, silakan dilihat kayaknya. Oke, lanjutkan. Gitu. Terdengarkah? Rajasya? Terdengar? Saudara Reza? Terdengar? Oke. Lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Ayat berikutnya. Nah, ini kita masuk ke ayat ahkam. Jadi kalau antum buka kitab-kitab tafsir ayat ahkam, nanti ayat-ayat yang tidak mengandung hukum, ya, hukum fikih begini, ya, ataupun hukum akidah itu tidak dijelaskan. Oke? Ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, silakan slide berikutnya. Oke, kita lihat sebab nuzul ayat ini. Saya ambil dari tafsir At-Tabari ya. Dalam tafsir At-Tabari atau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari
menyebutkan beberapa riwayat, diantaranya riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid ketika mengakui dosa-dosa mereka, dan kemudian Allah mengampuni mereka. Oke. Setelah turun ayat 102 tadi, ya. Mereka pulang, kemudian esoknya atau beberapa hari kemudian mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa harta mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta ini dan bagi-bagikanlah." Maksudnya adalah sedekahkanlah serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami. Lalu Rasulullah menjawab, "Aku tidak akan mengambil harta kalian hingga datang wahyu atau hingga aku diperintahkan untuk mengambil harta kalian." Lalu turunlah ayat ini, "Khudh min amwalihim shadaqatan" ila akhir ayat. Lalu Rasulullah SAW mengambil sebagian dari harta mereka, harta yang mereka bawa. Gitu ya. Oke, lanjutkan slide berikutnya. Oke, tafsir Ibnu Katsir. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Ya. Lalu Ibnu Katsir menyatakan pengertian ayat ini umum. Maksudnya ibrah atau hukum yang dikandung ayat ini berlaku umum. Jadi tidak hanya berlaku bagi Abu Lubabah tadi dan kawan-kawannya, tapi juga berlaku bagi semua orang yang beriman. Sekalipun sebagian ulama mengembalikan domir. Nah, domir itu kata ganti ya, yang sudah belajar bahasa Arab, mengembalikan domir yang terdapat pada lafaz amwalihim, khudh min amwalihim, amwal harta, him mereka, dikembalikan kembali kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampur baurkan amal soleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui. Mereka menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, kepada pemimpin, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah. Jadi maksudnya begini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayat ini berlaku khusus sesuai dengan latar belakang ayat ini, latar belakang turunnya ayat ini. Jadi ayat ini bukan bicara zakat, gitu ya. Jadi sebagian ulama ada yang menyatakan ayat ini bukan bicara zakat yang bersifat wajib. Ini bicara sedekah, ya. Sedekah bukan zakat yang berfungsi untuk menjadi kafarah atas dosa-dosa yang dilakukan. Oke. Oleh karenanya pasca Rasulullah wafat ada orang-orang, di sini sebutkan orang-orang Arab Badui, berdalil dengan pemahaman mereka terhadap ayat ini, mereka mengatakan zakat itu adalah kewajiban kita kepada Rasulullah ketika Rasulullah ada. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, ya berarti zakat sudah tidak ada. Oke. Lalu kemudian Abu Bakar, seperti yang kita tahu, membantah hal ini dan kemudian memerangi mereka, tentunya pertama mengajak mereka untuk bertobat, kalau tidak bertobat ya dibunuh, begitu. Oke, yang ingin saya sampaikan, yang perlu digarisbawahi lagi begini, meskipun ada ulama yang menyatakan bahwa ayat ini meskipun ada ulama yang menyatakan bahwa ayat ini khusus kepada orang-orang tadi, gitu ya.
meskipun ada ulama yang membatasi ayat ini dengan apa tadi, dengan latar belakang ayat tadi ya, dengan sebab nuzul ayat, namun bukan berarti zakat tidak wajib. Zakat tetap wajib. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis begitu. Jadi dengan asumsi bahwa ayat ini tidak bicara zakat yang diwajibkan, jadi hanya bicara sodakoh sebagai kafarat atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Abu Lubabah, ya, bukan berarti kemudian zakat tidak wajib. Gitu, ya. Oke. Oke, lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Oke, berikutnya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Di sini Allah bicara fungsi dari zakat. Oke. Sebelumnya saya ingin sampaikan, ada yang menyatakan tutahhiruhum itu subjeknya adalah zakat. Tapi ada yang menyatakan, ada yang menyatakan subjeknya adalah Rasulullah. Maka di sini termasuk tafsir As-Sa'di, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak tercela. Oke. Yang kedua, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka, yakni menumbuh kembangkan akhlak-akhlak mulia dan amal-amal soleh mereka, menambah pahala mereka di dunia dan di akhirat, serta mengembangkan harta mereka. Jadi terkait tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ini nanti ada dua pendapat. Ada yang menyatakan tutahhiruhum itu mensucikan, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta dan jiwa. Wa tuzakkihim, tuzakkihim itu mensucikan. Jadi tuzakkihim artinya mensucikan, berarti bentuk balaghah. Jadi bersih, tutahhiruhum membersihkan, tuzakkihim mensucikan. Karena ada yang bersih tapi tidak suci. Begitu ya. Jadi saking bersihnya sehingga disebut dengan disebut dengan suci, begitu ya. Namun ada yang memahami seperti As-Sa'di di sini, tutahhiruhum adalah menjadi membedakan antara tutahhirum dengan wa tuzakkihim. Tutahhirum itu membersihkan, membersihkan harta, membersihkan dosa, ya. Walaupun di sini Syekh Sa'di hanya menyebutkan membersihkan dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, tapi sebenarnya dalam tafsir lain nanti disebutkan membersihkan mereka dari dosa, akhlak tercela, dan juga apa, harta, membersihkan harta. Wa tuzakkihim, dan untuk tuzakkihim itu diartikan mengembangkan, menumbuh kembangkan. Jadi ada kaidah begini, seperti iman dan Islam. Kata iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan, maka dia mempunyai arti yang berbeda. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka iman mencakup Islam, Islam mencakup iman. Begitu. Demikian juga dengan ayat ini, tutahhiruhum wa tuzakkihim, ini disebutkan secara bersamaan, berarti ini artinya berbeda. Tutahhir membersihkan, oke, membersihkan harta dari hak orang miskin, kemudian dan membersihkan dosa dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Kemudian zakat itu akan menumbuh kembangkan, akan mendorong orang yang berzakat untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi Allah mudahkan dia untuk memiliki sifat-sifat yang mulia, Allah memudahkan dia untuk melakukan amal-amal soleh, dan Allah akan kembangkan harta mereka, Allah akan berkahi harta mereka. Di samping juga Allah akan menambahi pahala mereka di dunia dan di akhirat. Oke, silakan dilanjutkan. Oke.
Berikutnya, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ya, ini doakan mereka, maksudnya adalah doakan mereka agar mendapat rahmat, ampunan, dan diterima taubatnya. Wasalli alaihim. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan, atau Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat bahwa Rasulullah mendoakan orang yang membayar zakat dengan Allahumma sholli ala ali fulan, Allahumma sholli ala fulan, dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi doakan mereka agar diterima taubat, agar diterima taubat mereka, agar mereka diampuni, agar mereka mendapat rahmat. Inna sholata kasakkanun lahum, sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Yakni doamu membuat mereka tenang dan yakin bahwa taubat mereka diterima oleh Allah. Jadi maksudnya begini, kalau Rasul sudah mendoakan, doanya Rasul kepada mereka itu membuat mereka tenang, membuat mereka yakin bahwa ini pertanda bahwa taubat kami sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat mereka tenang gitu. Sama seperti misalnya kira-kira, Ustaz, ada mahasiswa bilang, Ustaz, gimana nilai saya lulus enggak? Insya Allah antum lulus gitu. Kira-kira itu memberikan ketenangan tersendiri bagi mahasiswanya. Dan ini bukan berarti saya menyamakan ustadz, dosen dengan rasul, bukan. Ini sekedar contoh ya. Oke, berdasarkan ayat ini nanti ada ulama tafsir yang menyatakan bahwa mendoakan orang yang berzakat itu wajib. Tapi ulama fikih 4 mazhab ya itu menyatakan sunnah. Walaupun ini ayatnya kan perintah. Redaksinya kan perintah wasolli alaihim. Kan ada kaidah dalam usul fiqh, al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Tapi ulama mazhab menyebutkan memahami ini bersifat sunnah ya. Oke. Nah, kalau detailnya silahkan nanti dicek ya di fikih. Oke, kemudian ujung ayat ini, ujung ayat 103. Wallahu sami'un alim. Oke, mundur dulu. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah Allah Maha mendengar segala doa, termasuk doamu Rasulullah, dan perkataan ya, termasuk perkataan Rasulullah, termasuk mendengar doa Abu Lubabah dan kawan-kawannya ya, termasuk pengakuan Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Kalimat sami' dalam Al-Quran, apa sifat Allah sami', Allahu sami'un alim, sami' mendengar, itu artinya mendengar, bukan sekedar mendengar, mendengar yang berarti bahwa Allah akan menerima gitu. Mendengar yang berarti bahwa Allah menerima. Allah Maha mendengar segala doa dan perkataan. Ya, kalau nggak mendengar gimana mau menjawab? Ini Allah mendengar dan insya Allah Allah menjawab, mengabulkan, Maha mendengar, gitu ya. Jadi Maha mengabulkan dan Maha mengetahui segala alim, Maha mengetahui segala penyesalan, ya, pertaubatan dan perbuatan hamba-hambanya, termasuk Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Oke, berikutnya ayat 104 ya. Ustaz, sebelum kita masuk ke ayat 104, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin didiskusikan. Kayaknya dilanjutkan dulu gimana? Kayaknya diselesaikan dulu. Gampang ini, cepat ya. Oke ya. Jadi nanti di akhir baru kita diskusi ya. Ya, siap. Kayak berikutnya ayat terakhir. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha
penyayang. Oke, silakan dibuka slide berikutnya. Oke. Pertama, saya ingin jelaskan redaksi ayat ini diawali dengan kalimat tanya, ya. Alam ya'lamu annallaha, tidakkah mereka orang-orang yang bertaubat tadi, Abu Lubabah dan kawan-kawan, mengetahui bahwa Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima, ya'khudh di sini menerima, mengambil sedekah dan membalasnya, gitu ya. Fungsi kalimat tanya di sini ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menetapkan, untuk menegaskan. Jadi ada kaidah al-istifham li at-taqrir. Pertanyaan di sini adalah untuk menetapkan bahwa Allah itu Maha menerima taubat dan Allah menerima zakat hamba-hambanya dan Allah akan membalasnya. Jadi kalimat ini berfungsi memotivasi hamba-hambanya untuk bertaubat, memotivasi untuk berzakat, yang keduanya berfungsi untuk menghapus dan membersihkan dosa, bahkan mengangkat derajat hamba-hambanya. Oke, Allah telah memberitakan bahwa setiap orang yang bertobat kepadanya, niscaya Allah menerima taubatnya jika memang dia sungguh-sungguh. Lalu Allah juga telah memberitakan siapa yang mengeluarkan sedekah atau zakat dari hasil usaha yang halal, sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya, lalu dia memeliharanya untuk pemiliknya, memeliharanya dan mengembangkannya hingga berkembang seperti sebiji kurma yang berkembang menjadi yang memenuhi satu gunung, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini hadis ya. Jadi ini hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir untuk memperkuat pernyataan beliau sebelum ini. Oke, lanjut saja, silakan. Lanjut. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Istifham, kalimat tanya pada ayat ini berfungsi untuk menetapkan. Ayat ini menetapkan bahwa Allah Maha menerima taubat hambanya yang bertobat dengan kesungguhan dan menerima sedekah serta melipat gandakannya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, kesimpulan. Saya tutup dengan kesimpulan ya, Ustaz ya. Kesimpulannya Kesimpulannya nanti di akhir atau? Oke, jangan aja deh. Oke, silakan. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin agak menjurus ke fikih zakat. Fikih zakat, oke. Ya, ini bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ustaz, pertama dari Masjid Al-Mu'minin. Ini kalau nggak Yahya Pak Ali nih. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh orang tua membayarkan zakat fitrah untuk anak lakinya, menantu dan cucu? Karena kan sudah lama tidak punya penghasilan hingga belum mampu untuk membayar zakat. Jadi yang bayarkan zakatnya orang tuanya, Ustaz. Ya. Ini berarti tentang zakat fitrah ya? Ya. Ya, boleh ya. Itu boleh. Ya. Karena kan dia tidak mampu ya. Jadi boleh dibayarkan oleh orang tuanya. Hanya kalau dalilnya, nah mohon dibantu Ustaz. Raja saya ada ingat dalilnya secara khusus mungkin gitu ya. Tapi yang apa namanya yang saya tahu itu dibolehkan ya. Itu dibolehkan seorang orang tua membayarkan zakat fitrah anaknya. Karena kan zakat fitrah itu anak itu tanggungan orang tuanya kan? Iya, orang tua anak itu kan tanggungan orang tuanya. Dan zakat fitrah itu kan kewajiban setiap zakat fitrah kan kewajiban per kepala gitu. Ya memang harus dikeluarkan gitu ya. Oke, itu jawaban terkait zakat fitrah. Silakan. Mungkin sekarang yang sering didiskusikan masalah memberi zakat kepada anak itu satu yang jadi masalah, karena kan ada yang nanya, boleh nggak saya memberikan zakat saya untuk anak saya?
untuk anak, untuk cucu gitu misalnya, anaknya kekurangan misalnya. Oh gitu. Jadi pertanyaannya membayar zakat ke orang tua misalnya, orang tua membayar zakat untuk anaknya, Iya, memberikan jadi zakat, mendistribusikan zakat kepada anaknya. iya. Begini, zakat itu konsepnya begini. Zakat itu tidak didistribusikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, Itu ya, itu konsepnya begitu. Jadi misalnya gini, saya sebagai anak itu ingin berzakat mal nih misalnya, lalu zakat ini saya berikan kepada orang tua saya yang membutuhkan misalnya. Nah, itu tidak boleh karena orang tua adalah tanggungan saya gitu. Kewajiban saya untuk membantunya, menafkahinya jika tidak mampu. Jadi uang yang kita berikan kepada orang tua kita itu di luar uang zakat, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita berikan zakat kita, saya misalnya berikan zakat kepada saudara saya, ya itu boleh karena saudara bukan kewajiban. Ya memang kita diperintahkan membantu, tetapi bukan kewajiban. Jelas ya? Itu konsepnya begitu. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua tidak boleh membayarkan zakatnya kepada anaknya. Oke. Kalau paling nanti yang agak yang ada perbedaan di sini nih. Sebelum ditanya ya, saya sampaikan secara singkat. Ini sang istri punya penghasilan, sang istri penghasilannya lebih. Nah, sang suami ini gara-gara faktor corona jadi miskin gitu ya. Apakah sang istri boleh membayarkan zakatnya kepada istrinya? Ya, sebagian ulama membolehkan. Seorang istri membayarkan zakat, mendistribusikan zakatnya kepada suaminya. Sebagian ulama membolehkan ya. Oke, lanjut Ustaz. Konsep zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Apa maksud dari membersihkan dan mensucikan? Apakah sebelumnya harta itu kotor, atau karena sebetulnya harta itu diperoleh karena izin Allah sehingga ada hak orang lain yang harus ditunaikan? Ya, pertama zakat itu harus dari hasil usaha yang halal, gitu ya. Hasil usaha yang halal. Jadi kalau zakat dari hasil usaha yang tidak halal ya tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Itu satu ya. Yang kedua, maksud membersihkan di sini pertama membersihkan harta. Tadi sudah disinggung sebenarnya tadi oleh si penanya sendiri, membersihkan harta kita dari hak orang lain, yaitu hak orang-orang yang membutuhkan. Di situ ada fuqara, ada masakin dan lain sebagainya yang disebutkan ya dalam Al-Quran. Memang Allah menjadikan dalam harta kita itu ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi apa istilahnya? Built-in gitu, sesuatu yang sudah bagian dari Allah sudah menetapkan bahwa dalam harta kita itu ada hak mereka. Ya, hikmahnya barangkali ya, ya memang dalam hidup ini ada kita hadir itu, kita hidup dunia itu ada keterlibatan orang lain gitu. Ada keterlibatan orang lain, ada jasa-jasa orang lain begitu. Oke, kira-kira itu. Kemudian tadi membersihkan harta, juga membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berarti membersihkan jiwa dari kekikiran ya. Membersihkan jiwa dari kekikiran gitu. Jadi sepelit-pelitnya orang, ada saya katakan sepelit-pelitnya orang itu minimal ya. Ya zakat dikeluarkan gitu. Sepelit-pelitnya gitu ya. Oh ya, zakat itu seperti apa ya? Nggak tahu ini pas atau tidak. Anda setuju atau tidak? Ada yang menyatakan ini hanya sebuah penggambaran saja. Zakat itu seperti kalau dalam kendaraan motor misalnya itu seperti
seperti motor itu ada engine, ada oli, ada knalpot gitu ya. Nah, zakat itu seperti knalpot. Kalau tidak dikeluarkan itu masalah gitu ya. Seperti itu. Dan saya ingin katakan juga bahwa zakat itu kewajiban. Jadi makanya dalam ayat ini, khudh min amwalihim, Allah memerintahkan Rasul. Nah, ini saya juga yang jelas. Saya ingin juga sampaikan tadi lupa bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Rasul, tapi juga kepada pemimpin setelah Rasul, Khalifah Abu Bakar, seterusnya termasuk pemimpin sekarang gitu ya. Oke, jadi berlaku kepada semua pemimpin wajib mengambil. Dan kemudian dalam prakteknya yang bagi zakat itu adalah ini praktek ideal ya di luar di kita. Praktek ideal adalah amil zakat itu yang membagi. Mengapa? Pertama, ya zakat itu kan memang kewajiban kita seperti sholat. Yang kedua, kalau amil yang memberikan itu menjaga kehormatan menjaga kehormatan yang diberi zakat gitu ya. Oke, kemudian dengan amil yang memberikan, maka itu lebih aman dari sisi keikhlasan. Karena kalau kita, misalnya saya membayar zakat kepada hikmat misalnya untuk modal untuk hikmat lah ya gitu ya. Ada hikmat di sini ya. Pasti hikmah akan bilang terima kasih ya Pak gitu. Nah itu padahal kan zakat adalah bagian dari kewajiban. Nah jadi dia bukan kedermawanan sebenarnya, dia adalah kewajiban. Walaupun zakat itu melatih jiwa untuk bersifat dermawan. Kalau zakat itu, kalau orang sudah terlatih dengan zakat, maka yang lain-lain itu akan lebih mudah. Misalnya sedekah, lebih besar lagi adalah wakaf. Konsepnya seperti itu. Oke, tadi membersihkan harta, membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan sifat-sifat tercela lainnya, termasuk membersihkan dosa, gitu ya. Jadi dengan zakat itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Selain dosa-dosa besar, kalau dosa besar kan kemudian harus dengan taubat. Makanya ya tadi kan itu taubat, gitu. Dan bukti pertobatan mereka itu mereka mau membayar zakat. Dan nanti ada ayat yang menyatakan Allah tidak menerima zakat dari orang munafik, gitu. Nah kalau kalau Rasulullah menerima zakat dari Abu Lubabah dan sebagainya, berarti tadi Abu Lubabah dianggap kumpulan orang yang beriman. Itu kalau kita kembali ke ayat tadi. Gitu Ustaz, kalau terkait membersihkan, gitu ya. Baik Ustaz. Masya Allah. Syukur Ustaz atas penjelasan antum. Nah, kita lanjut Ustaz, masih dari Masjid Al-Mu'minin. Apakah kita boleh membayarkan zakat orang yang sudah meninggal dunia? Soalnya ada beberapa masjid membolehkannya Ustaz. Mungkin ini zakat mal mungkin saja, bukan zakat fitrah saja. Ya. Gitu. Gini, kalau zakat itu tanggungan dia yang memang belum dilaksanakan sebelum dia meninggal ya memang harus dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau tanggungan itu kan kalau orang sudah meninggal berarti kan tidak ada kewajiban berzakat, atau tidak punya tidak punya kewajiban tidak punya kewajiban syariah, termasuk tadi mengeluarkan zakat. Tapi kalau yang dimaksud tadi adalah zakat yang tertunda, yang seharusnya pada waktu hidupnya itu dibayarkan, ya seperti hutang misalnya, gitu ya. Ya memang itu harus gitu. Itu jawaban saya. Makanya di beberapa lembaga waris misalnya, sebelum pembagian waris biasanya ditanya dulu tuh dulu gitu. Ayahnya gimana bayar zakatnya, karena alhamdulillah bayar zakatnya lancar, nggak pernah. Kalau bayar zakatnya tidak pernah atau apa, biasanya para konsultan memberikan
masukkan untuk dibayar dulu zakatnya, karena ini dianggap sebagai hutang. Ya. Karena Iya, dia iya. kewajiban yang belum ditunaikan gitu Ustaz ya. Ya. Oke. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berzakat melebihi Ustaz, melebihi nilai zakatnya? Ya. Hanya zakat cuma 2,5%, tapi dia berzakatnya lebih dari 2,5%. Ini nanti ada di pertanyaan yang berkaitan dengan ini di bawahnya. Nah, kemudian kalau seorang belum wajib zakat, tapi dia merasa mampu, jadi misalnya dia haulnya nisabnya belum sampai, Ustaz, baru 80 gram emas misalnya, bagi yang memakai nisab 85 gram emas, tapi dia ingin mengeluarkan zakat 2,5%, itu boleh nggak, Ustaz? Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa tadi? Zakat melebihi nilai wajib zakat. Ya, boleh ya, itu bagian Bagus, dari Ustaz, ya? Iya bagus, bagian dari kedermawanan. Yang nggak boleh kurang gitu. Jadi tolong bedakan zakat dengan sholat ya. Kalau sholat nggak boleh ditambah-tambahin gitu ya, kecuali lupa. Ya kan, sholat zuhur 5 rakaat, boleh nggak? Ya boleh kalau lupa gitu ya. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh gitu. Nah kalau untuk zakat tadi boleh dilebihkan. Termasuk zakat fitrah kan, ya, misalnya 3, liter katakanlah begitu ya. Kalau kita ambil maksimalnya atau dilempengin, boleh menjadi 4 liter gitu ya, begitu. Iya 3, liter ya. 3,5, Ustaz. 3,5 liter ya. Oke. 2,5 kilo. 2,5 kilogram ya. Ya. Terus tadi membayar zakat sebelum Dia belum ada kewajiban nyampe bayar zakat, nisab, tapi dia ya. merasa mampu dan dia mau mengeluarkan dari hartanya 2,5%. Atas nama zakat ya. Iya. Nah itu boleh. Jadi dia tidak kemudian menjadi haram ya. Tidak kemudian dia menjadi haram gitu. Tidak. Gitu ya. Itu bagian dari kedermawanan gitu ya. Yang menjadi masalah kalau sudah wajib zakat tapi malah menyiasati gitu. Kalau yang seperti ini boleh. Ya juga tidak juga masuk bid'ah gitu ya, seperti itu. Allah. Oke. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana bolehkah zakat mal untuk pembangunan masjid? Nah, ini yang sering didiskusikan juga, Ustaz ya. Nah, ya. Zakat mal tapi misalnya digunakan untuk pembangunan masjid, apakah pembangunan masjid itu masuk sebagai fisabilillah? Ini menurut ditanyakan oleh Pak Subianto ini, Ustaz. Pak siapa? Pak Subianto. Ya, Pak Subianto. Jadi begini, prinsip awalnya zakat itu untuk 8 asnaf itu ya, al-fuqara wal masakin dan seterusnya gitu. Nanti jadi sebenarnya pembangunan masjid tidak masuk dalam distribusi zakat gitu ya gitu. Memang ada yang mencoba mencantolkannya dengan fisabilillah. Tetapi pendapat ulama 4 mazhab dan mayoritas ulama kontemporer itu fisabilillah itu pertama yang disepakati adalah orang yang berjuang di jalan Allah, perang gitu ya. Lalu ada yang meluaskan tidak terlalu meluaskan tapi meluaskan sedikit dengan syarat-syarat tertentu. Ya misalnya ya untuk misalnya untuk dai-dai di pelosok yang memang dia berjuang fokus untuk dakwah. Hampir dia tidak punya waktu untuk karena jaraknya jauh. Jadi dia tidak punya waktu untuk hampir tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Kalau di Jakarta kan Ustadz terjasa sambil dakwah bisa dapat ngajar sambil dakwah menyebarkan ilmu, bisa juga mendapat penghasilan kan begitu. Tapi kalau berbeda dengan daerah-daerah yang pelosok, gitu ya. Kalaupun terus begini, ini terakhir, kalaupun ada yang membolehkan pembangunan zakat untuk masjid itu untuk
daerah tertentu. Hmm. Gitu ya. Untuk Mungkin daerah misalnya daerah yang masjid benar-benar daerah miskin, belum ya, ada di untuk situ Ustaz, ya. daerah ya daerah yang rawan pemurtatan, daerah misalnya di daerah pemulung itu ya misalnya, kemudian daerah-daerah pelosok yang memang nggak ada uang lagi gitu, yang memang nggak ada uang lagi ya atau kurang gitu ya. Nah jadi baru jadi zakat untuk membangun masjid itu hukum awalnya tidak boleh, tetapi dibolehkan pada kasus-kasus yang memang sangat urgent. Begitu demikian pendapat ulama-ulama kontemporer. Saja saya tidak ingat siapa saja dan bukunya apa gitu ya gitu. Tapi jadi gitu, ada persyaratan, tidak terlalu terlalu menggampangkan bahwa semua masjid Jakarta misalkan Al-Mukminin lalu zakatnya untuk pembangunan masjid gitu. Kira-kira begitu Ustaz ya. Sedangkan di samping-samping masjid masih banyak fuqara dan masakin gitu. Ya gitu, banyak fuqara masakin gitu ya. Ustaz. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Abdul Aziz, apakah memiliki sebidang tanah yang tidak dikelola atau diusahakan apapun, jadi tanahnya tanah mati Ustaz ya. Dia punya tanah harus tetap dizakati setiap tahunnya. Ya, oke. Oh, begini. Ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama mengikuti prinsip awal dari prinsip dasar dari syarat harta dizakati adalah zakat itu adalah objek zakat itu adalah objek yang dikembangkan, gitu ya. Dikembangkan. Nah, berarti tanah yang tidak dikembangkan tadi, tidak dijadikan pertokoan, tidak dijadikan pertanian, maka tidak dikenakan zakat karena dia matilah, istilahnya begitu. Tapi ulama kontemporer ada seperti Husain Syahata kalau nggak salah ya. Husain Syahata pernah dengar Ustaz ya. Beliau salah satu ekonom Islam, banyak buku-bukunya juga. Beliau menyatakan ya gini, yang dimaksud dengan syarat zakat itu adalah yang harus berkembang, itu maksudnya tidak hanya dikembangkan secara fisik, tapi juga yang punya potensi berkembang. Yang kedua, dikaitkan dengan tanah, itu ada ulama kontemporer yang mewajibkan dikeluarkan zakat, ya, supaya apa? Supaya mau tidak mau sang pemilik tanahnya itu menghidupkannya gitu, mengelolanya begitu ya, mengelolanya. Karena mungkin ya pendapat ini didasarkan pada banyaknya orang yang memiliki tanah banyak tapi didiamkan gitu, tidak dikelola. Nah, sehingga ya kalau dikelola itu kan nanti akan memberikan efek ekonomi kepada orang-orang termasuk fuqara gitu ya. Jadi atas dasar itu supaya orang yang memiliki tanah-tanah itu supaya mereka mau menghidupkan tanah itu mulanya, maka ada ulama kontemporer yang mewajibkannya. Tapi ya kalau pendapat dalam fikih klasik itu, dalam fikih klasik mereka tidak mewajibkan ya. Gitu. Kira-kira gitu jawabannya Ustaz, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bu Diana Ali. Saya dapat pembagian sembako dari asosiasi. Bolehkah berasnya saya berikan sebagai zakat fitrah saya? Jadi sekarang kayak masa pandemi ini kan kita sering dapat sumbangan berasnya menumpuk. Ya. Nah, bolehkah kita menggunakan beras tersebut yang diberikan kepada kita menjadi zakat fitrah kita, Ustaz? Ya, itu itu kan sudah menjadi hak kita ya. Sudah menjadi hak kita, ya boleh kita berikan
apa kita distribusikan sebagai zakat fitrah kita, seperti itu. Kecuali kalau ya jangan lupa tadi ya, jangan lupa kalau di situ ada, jangan lupa bungkusnya diganti gitu ya. Maksudnya misalnya bungkusnya dari Kemensos, jangan lupa itu diganti dulu gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu, Ustaz. Biar kelihatan ada ininya, Ustaz, ya, ada usahanya. Ya, ya. Ya, tapi hukumnya boleh gitu, Ustaz ya. Oke. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rimba. Ustaz, untuk zakat fitrah hanya menggunakan uang seperti mazhab Imam Hanafi, itu berdasarkan dalil atau hanya kias saja, Ustaz? Dalil apa kias ya? Aduh, saya lupa itu, Ustaz, apa namanya? Dia berdasarkan kias atau kalau kias kira-kira kias apa ya? Gini. Abu Hanifah memang membolehkan membayar dengan kimah ya, membayarkan zakat fitrah dengan kimah, dengan nilai. Tapi saya lupa ini dalilnya gitu, Ustaz. Gitu, jujur ya, mungkin Ustaz aja bisa bantu ya. Yang hadis yang ugnuhum itu, Ustaz, mungkin Ustaz, yang kayak hadis yang oleh Gini, kalau nggak salah begini, ini kalau nggak salah maaf nih ya, karena kan saya menyiapkan diri untuk tafsir gitu ya. Tapi mau nggak mau memang ini fikih ya, oke? Ngeles ini. Oke. Saya pernah baca memang konsep pembayaran zakat bagi Abu Hanifah kan begini, boleh membayar dengan kimah. Artinya ketika kimah itu dianggap sudah mewakili kalau kebutuhan si penerima zakat bisa dipenuhi dengan uang, ya sama saja gitu. Jadi dengan beras, makanan pokok ataupun dengan nilai itu dihukumi sama gitu ya. Maksud dari memenuhi kebutuhan itu sudah tercapai, jadi tidak harus dengan makanan pokok. Itu kira-kira ya, kalau nggak salah seperti itu, Ustaz. Ustaz, memang di sini ada diskursus panjang juga sih mengenai zakat menggunakan kimah ya, Ustaz ya. Malah sampai ada satu MUI Provinsi Jawa Timur, kimahnya pun menggunakan dengan asya al-mansusah itu, Ustaz. Jadi misalnya bur benar-benar dengan syair, nggak boleh ya, kimahnya bukan kimah beras, karena kan mazhab Abu Hanifah pun kalau mengeluarkan zakat fitrah yang 6 jenis yang dimansus itu kan, albur, syair dan tamr segala macamnya itu, dan itu diskusi panjang sih sebenarnya, karena Basnas menggunakan mazhab Imam Syafi'i pakai kimahnya kimah beras ya, setahu saya sih. Gitu. Yang ya memang inilah masalah ijtihadiyah saja. Ya, masalah ijtihadiyah gitu. Baik. Kemudian lanjutan Ustaz dari Pak Farid. Ustaz, pertanyaan saya karena malas menghitung zakat mal, saya lebihkan saja. Maksudnya misalnya dia zakatnya jatuh pada kisaran 30-40 juta. Tapi sama Pak Farid ini dikeluarkan diakumulasi 50-60, jadi dilebihkan. Itu boleh aja sebenarnya. Nah. Ya, boleh ya. Jadi makanya kan Yusuf Kordowi begini. Ini kita ambil pelajarannya terkait zakat profesi misalnya ya. Ini untung nggak ada pertanyaan zakat profesi ya. Bagi mereka yang berpenghasilan banyak, malah susah ngitungnya gitu ya. Udah dari brutonya saja gitu. Nah, sementara bagi mereka yang ya penghasilannya tidak begitu banyak, ya itu harus dikurangi dulu dengan operasional, dikurangi dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan paling minimal gitu ya. Nah, kemudian apakah yang tersisa itu apakah mencapai nisab atau tidak, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi orang yang memang berlebih, ya monggo itu dikeluarkan dari bruto atau dengan cara tadi ya,
karena karena malas gitu ya, atau mungkin ribet gitu ya ngitungnya gitu. Ya, kalau ribet itu berarti karena banyaknya uang ya, tapi kalau sedikit mah nggak ribet gitu ya. Jadi nggak ada masalah itu ya, malah itu memberikan keuntungan kepada siapa tadi, kepada penerima zakat gitu, Ustaz. Ustaz. Dan juga masalah niat, Ustaz, ya, niat seorang untuk mengeluarkan zakat itu. Jadi karena kata Pak Farid ini biasanya dalam donasi ini ada rekening khusus zakat, ada rekening khusus infak. Bolehkah kita transfernya salah tapi niatnya beda? Jadi maksudnya Pak Farid ini misalnya niat untuk mengeluarkan zakat tapi dia transfer ke rekening infak. Gitu. Ini konfirmasi saja ke lembaga zakatnya. Ya, betul, itu harus konfirmasi Pak, karena masalahnya gini. Itu masalahnya ada di lembaga zakatnya atau badan zakatnya ya. Karena kalau jelas ini zakat gitu ya, uang dari Pak Farid untuk zakat, maka mereka hanya mendistribusikannya kepada 8 asnaf itu, tidak lebih. Jadi dia zakat itu distribusinya ketat gitu ya. Tapi kalau infak itu fleksibel gitu. Jadi masalahnya di situ nanti Pak Farid ya. Jadi harus konfirmasi gitu ya. Seperti itu. Saat kebetulan ada pertanyaan yang berkaitan juga nih dari Bu Selvi. Kadang-kadang kalau untuk niatnya, Seth, apakah niat itu harus benar-benar diucapkan? Jadi kadang-kadang kalau pertanyaan Bu Selvi ini, kita memberikan zakat kepada orang, takutnya orangnya merasa tersinggung, jadi ini saya kasih uang gitu. Tapi kita nggak ucapkan nih uang zakat saya gitu. Nah, dia cuma kasih aja misalnya. Apakah itu sudah dianggap sebagai zakat? Jadi memberikan zakat mal tapi tidak disebutkan ke si penerima bahwa uang yang kita berikan itu adalah zakat mal kita. Karena ada orang yang merasa malu untuk menerima zakat gitu, padahal dia memang berhak. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita ke mazhab Syafi'i ya, di luar, kalau kita kiaskan kepada di luar zakat itu ya, kepada bab-bab lain dalam fikih gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu, fikihnya dalam mazhab Syafi'i itu kan disunahkan untuk diucapkan. Disunahkan untuk diucapkan gitu ya. Tapi ya mazhab Syafi'i sebagaimana mazhab-mazhab lainnya sepakat bahwa niat itu adalah di hati gitu ya. Niat itu adalah di hati. Tinggal perbedaannya adalah apakah bagaimana hukum mengucapkannya gitu. Kemudian nanti kapan niat itu, apakah misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i dalam hal wudu gitu, itu harus pada saat membasuh muka gitu. Atau kalau sholat ya berarti pas takbir, jadi mengiringi awal perbuatan gitu ya. Kemudian tapi kalau mazhab Imam Ahmad misalnya apa-apa, beberapa menit sebelum melakukan, ada zaman yasir ya, zaman tidak lama, ada waktu tidak lama, itu boleh niat gitu. Jadi semua sepakat bahwa niat itu letaknya di hati, hanya soalnya adalah apakah diucapkannya itu sunnah atau tidak. Itu saja. Itu saja. Jadi ya tidak harus diucapkan real, ini zakat mal saya untuk kamu, nggak usah ya. Ini ada rezeki. Ya, nah, itu. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Ya. Sama seperti kita mau mentransfer untuk zakat fitrah pun, kita kan transfer di ATM kan, kadang-kadang nggak ada akadnya dengan amilnya, padahal ya itu hanya sekedar penguat aja mungkin Ustaz ya, pada mazhab Syafi'i Ustaz ya. Iya. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Kita masih ada 2 pertanyaan, kita habiskan Ustaz ya. Oke. Selesaikan tanggung. Ustaz, misalkan saat akhir bulan Rajab, tabungan saya mencapai 73 juta, setara 85 gram emas dengan harga 850 gram, 850 ribu per gram misalnya. Kemudian pas saat haul di bulan Ramadan, harga emas melonjak menjadi 950 ribu per gram. Sehingga tabungan saya tersebut kurang dari nisab karena nisab meningkat mengikuti harga emas. Bagaimana perhitungan zakatnya, Sob? Ya, jadi di harga terakhir di bulan Ramadannya itu, atau lihat selama setahun itu fluktuatif harganya, Sob?
Ya, ulama ada yang mensyaratkan awal dan akhir. Awal dan akhir, tidak harus awal, tengah, dan akhir gitu ya. Jadi kalau melihat apa tadi, melihat syarat haul tadi, maka apa namanya, itu dilihat harga tengah. haulnya, enggak, dilihat nisab pada saat jatuh temponya gitu loh. Kalau memang dia tidak mencapai pada saat jatuh temponya, ya berarti tidak kena kewajiban zakat, seperti itu sih gitu. Tadi kan pas mendekati haul, harga emas berubah ya, naik ya, melonjak. Naik gitu. Wallahu alam, seperti itu. Jadi ikuti harga pas ketika haulnya, ketika Ramadan. Ya, ketika haulnya gitu. Baik. Oke. Ada kemudian terakhir Ustaz dari Masjid Al-Mukminin. Nah, ini sekaligus nanti antum tutup dengan statement antum, Ustaz, kesimpulan dari kajian kita. Ustaz, lebih baik mana membayar zakat di masjid atau langsung ke orang terdekat yang tidak mampu atau orang yang berhak kita beri zakat? Mana yang lebih baik, Ustaz? Langsung kita ke masjid atau ke orangnya langsung? Begini. Apa namanya, pada dasarnya jika memang pada dasarnya begini ya, zakat itu kan kewajiban. Jadi wallahu alam, ini prinsip atau konsep awalnya amil itu yang memberikan gitu ya, amil yang memberikan gitu ya. Tetapi kalau memang kalau memang misalnya dengan memberikan langsung itu lebih maslahah gitu ya, khawatir misalnya dia tidak mendapat gitu ya kalau kita tidak berikan gitu ya, atau misalnya kalau dapat dia mungkin tidak, kalau misalnya mendapat ya dari masjid misalnya dia, tapi padahal kebutuhannya dia lebih gitu, maka dalam hal ini ya boleh gitu, dalam hal ini boleh. Tapi soal lebih baik sebenarnya begini, kalau datanya itu rapi ya, itu ya walam saya melihatnya ke amil gitu. Kalau memang datanya rapi, karena misalnya gini, panitia itu dia punya data siapa saja yang miskin gitu kan, dan siapa saja yang kemudian yang miskin itu tingkat keparahannya bagaimana gitu. Ini juga nanti terkait zakat mal, itu fungsinya amil kan begitu. Ini misalnya ada janda, miskin, sebagainya gitu kan, ada tingkat-tingkat keparahan, ada orang-orang yang tingkat keparahannya, tingkat kemiskinannya itu lebih parah dari orang-orang miskin lainnya. Ini kan sebenarnya harus diberikan zakat yang lebih. Nah, di sini sebenarnya fungsi amil. Jadi kalau memang fungsi amilnya berjalan dengan baik, ya lebih baik memang ke amil. Dan terus gini, kalau tidak ke amil itu bisa terjadi tumpang tindih, bisa terjadi, maksudnya gini, bisa terjadi bukan tumpang tindih ya, bisa terjadi double, seseorang bisa mendapat double penerimaan. Misalnya saya ngasih zakat ke fulan A, lalu saya ke fulan A, lalu Bu Sylvia ke fulan A, lalu Umar ke fulan A. Jadi ada 10 orang ngasih ke dia gitu. Nah, sementara ada orang miskin lain yang tidak kebagian. Jadi kalau konsep awalnya ya memang ke amil, karena dia dia memanage gitu ya. Dia manage, dia menghitung, dia mendata gitu. Kira-kira begitu, Ustaz. Tapi tetap sah kalau diberikan secara langsung dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Baik. Alhamdulillah kita sudah masuk jam 10, Ustaz. Silakan Ustaz ditutup dengan kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, Ustaz. Ya, kesimpulannya ayat ahkam pada surat At-Taubah yang terkait zakat adalah ayat 103 gitu ya. Ayat 103, khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
inna sholataka wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ayat ini memang turun terkait kasus Abu Lubabah dan teman-temannya. Itu mereka yang tidak ikut perang, tapi mereka dengan segera mengakui kesalahannya. Karena nanti ada orang yang beriman, tapi tobatnya lebih lama lagi. Itu 3 orang itu ya. Itu ada 3 orang, saya lupa namanya siapa saja. Nah ini kelompok orang ini bersegera gitu ya. Meskipun ayat ini menurut jumhur ulama, jumhur mufassirin dan ulama mazhab 4 mazhab, mereka mengatakan meskipun ayat ini terkait dengan kasus Abu Lubabah, tetapi ibrahnya adalah berlaku umum, gitu, bahwa zakat itu, bahwa ayat ini bicara tentang zakat ya yang wajib dikeluarkan dari mereka-mereka yang memang mempunyai harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan zakat itu berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, juga menumbuh kembangkan harta, menjadikan harta menjadi berkah. Artinya berkah itu bisa berkualitas, menyehatkan, menenteramkan gitu ya. Bisa juga dalam artian menambah secara kuantitas gitu ya. Kemudian menumbuh kembangkan akhlak-akhlak mulia. Jadi Allah akan mendorong orang yang berzakat itu mudah untuk memiliki sifat-sifat mulia. Ibarat sebuah tanaman, dalam sebuah tanaman ya, sebuah betul ya, tanaman di atau tanaman di mana ya, di halaman rumah kita, untuk dia bisa tumbuh besar sehat itu ya, agar dia bisa tumbuh tentu harus dibersihkan dari rumput-rumput, dari hama-hama gitu ya. Nah, membersihkannya dengan zakat gitu ya, menyuburkannya lalu dengan zakat. Oke, Sat, itu kira-kira aku satu lagi, ayat ini termasuk ayat zakat yang bersifat mujmal. Mujmalnya di mana? Itu khudh min amwalihim, kata amwal di situ tidak menjelaskan harta mana saja. Jadi belum menjelaskan harta pertaniankah, harta perdagangankah, lalu bagaimana kadarnya, lalu bagaimana nisabnya gitu. Karena batasan-batasan zakat, ukuran-ukuran zakat itu dijelaskan dalam dalam hadis gitu ya. Kemudian ini nggak apa, satu lagi ya. Satu beneran nih. Terkait hadis-hadis yang menjelaskan jenis harta yang wajib dizakati, kadar nisabnya dan kadarnya dan persyaratan lainnya, itu pun nanti ulama berbeda pendapat apakah hadis-hadis tersebut adalah merupakan pembatasan. Misalkan dalam hal pertanian, apakah yang wajib dikeluarkan itu hanya makanan pokok yang disebutkan dalam hadis itu, gitu kan? Ataukah misalnya yang lainnya juga, gitu? Apakah juga berlaku kepada hasil pertanian lainnya? Lalu kemudian, apakah hanya zakat perdagangan misalnya? Bagaimana dengan zakat profesi dan sebagainya? Itu semua berawal dari akar masalahnya adalah mereka berbeda pendapat apakah hadis-hadis tentang zakat itu merupakan pembatasan tentang harta yang wajib dizakati atau bukan. Kemudian sebab lainnya adalah apakah zakat itu adalah ibadah mahdhah murni yang tidak bisa ditambah-tambahin, ataukah dia sebenarnya ibadah mahdhah tapi sekaligus juga dia ibadah makulah, ibadah yang reasonable ya, yang ada alasan makulnya. Apa alasan makulnya? Bahwa zakat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, gitu ya. Sehingga kalau ini mereka yang berpendapat bahwa zakat itu adalah reasonable, maka mereka mengatakan hadis-hadis itu tidak membatasi,
gitu ya. Tetapi zakat bisa jadi kembangkan. Tapi sekali lagi ini kan produk fikih, produk istihad, artinya banyak pro dan kontra di situ gitu. Demikian Ustaz dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf atas kekurangan, ketidakpuasan dari jawaban saya. Dan yang paling penting adalah the most important is apa yang saya sampaikan ini mohon dicatat. Apa yang saya sampaikan semoga tidak membahayakan sedikit pun. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masykur Ustaz Aminur Khalid atas materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Memang berbicara tentang masalah zakat ini sangat kompleks ya Ustaz. Ya. Bagi masalah-masalah akad-akad yang modern saat ini, bagaimana zakat atas perusahaan dan segala macam, dan selama waktu 1 jam atau setengah jam mungkin tidak cukup karena di kampus pun kita satu mata kuliah tersendiri. Cuma ini jadi membuka cakrawala kita mengenai zakat. Insya Allah zakat yang terdekat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Insya Allah kita sudah paham. Yang ingin di bulan Ramadan ini biasanya kita menjadi haul untuk zakat mal kita kita tunaikan pada bulan yang sangat mulia ini. Oke, insya Allah pagi ini malam-malam Lailatul Qadar, malam 27, insya Allah nih arja indallah ya. Jadi yang paling diharapkan jadi malam Lailatul Qadar ini 25, 27, 29 sekalipun hadisnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari di 10 malam semua, bukan hanya sekedar malam-malam ganjil. Tapi insya Allah bukan kalau kita capek untuk beribadah, capek untuk sholat, zikir, kita sedekah di malam ini. Insya Allah nilai sedekahnya pun bisa lebih baik dari 10.000 malam. Ustaz Amin Khalid atas materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang masih bertahan sampai malam ke-7. Insya Allah besok malam terakhir. Itu ada Pak Syukron, ada Dr. Indra Martian, ada macam-macam loh. Pak Dr. Pak Indra, ciao. Ada Pak Subiantoro, ini salah satu jemaah juga di Syariah Center. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Gitu ya. Dan ada beberapa mahasiswa yang masih bertahan. Ada Bu Eva, Masya Allah Bu Eva sehat. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kemudian saya sendiri akan memberikan materi mengenai khitbah dan mahar. Kita Masya Allah. dalam kajian 10 hari terakhir. Nah, tim kita tutup. Kayaknya yang hadir itu besok ini Ustaz, yang belum menikah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Rajasa, Ustaz Khalid. Waalaikumsalam. Ustaz Rajasa, Khalid, terima kasih. Masya Allah. Afwan. Ada Pak Syukron juga. Afwan Pak. Masya Allah. Baik, karena tutup. Insya Allah bisa kita ketemu lagi. Wah.